Kartika Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya teh? Aduh apa ya Neng gitu? Apa katanya? Bingung ngomongnya bahasanya gimana? Udah nggak apa-apa. Iya katanya gimana mau tenang kata Habib gitu. Nyari duitnya duit haram. Islam itu tuh tidak mempersulit hidup manusia. Betul. Islam itu justru menolong dan menolong dan menolong gitu. Tapi pada prinsipnya adalah sukses itu yang terbaik adalah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan katanya kalau seandainya aku nggak bisa bahagiain kamu, aku dosa besar. Terus kalau aku punya rezeki yang harus aku sedekahin duluan, itu siapa? Kamu. Ke Gitu. istri. Terus aku tuh mikir seorang laki-laki dengan keegoannya, dengan keilmuannya yang tinggi, kok berani menyatakan ini gitu. Itu yang buat aku kayak Masya Allah. Terus Habib tuh nggak pernah menuntut aku kamu istri harus begini, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, ketemu lagi kan di Vena Melinda Channel. Nah guys, kali ini aku mau kasih tahu ada satu rutinitas yang setiap hari aku lakukan sebelum aku beraktivitas. Salah satunya adalah menjaga kulit supaya lebih moist, supaya lebih cerah, supaya lebih awet muda. Kali ini aku ingin memberitahu kepada kalian tips and triknya. Nah, di depan aku sudah ada berbagai macam produk dari Scarlett. Nah, kalau lihat di sini biasanya step pertamanya, guys, pagi-pagi aku selalu pakai body scrubnya. Nih kita coba ya, nih di tanganku, kita coba. Tuh guys, jadi wanginya ini aku suka banget. Tuh, jadi ini benar-benar mengeluarkan kotoran-kotoran di kulit kita. Ini bisa di seluruh tubuh ya. Nah, udah nih guys, aku udah ngerasa kayaknya cukup. Baru habis itu aku akan membersihkan dengan air yang bersih. Biasanya sehabis scrub aku ngerasain kulitku lebih halus karena nih dia sifatnya adalah mencerahkan. Jadi bukan memutihkan ya, tapi mencerahkan kulit, melembabkan kulit dan membuat kulit ini menjadi selalu terlihat cerah ya. Nah, nih udah selesai. Step kedua aku mau pakai shower scrubnya dari Scarlett. Shower scrubnya aku pakai juga yang ungu. Ini rasanya tuh. Oke guys, step yang terakhir adalah aku pakai body lotion ya. Jadi ikutin terus ya guys ya di Vena Melinda Channel karena aku akan juga berbagi tips bagaimana caranya untuk selalu terlihat awet muda. Nah guys, sekarang step terakhir. Aku pakai body lotion dari Scarlett. Nah ini adalah yang charming ya. Ini sama, aku lebih suka yang warna ungu semua. Nah kita coba ya guys, di tangan yang sama. Jadi sekali lagi ya guys, produk dari Scarlett ini adalah untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, sekaligus menutrisi kulit. Nah yang paling aku suka adalah ini not tested on animals, artinya nggak pernah diuji coba kepada hewan. Dan yang pasti ini sudah registered ya di BPOM. Nah aman kan? Dan aku suka karena ini harganya terjangkau guys. Untuk satu produk, kalau beli satu produk harganya 75.000. Tapi kalau guys beli satu kotak isinya 5, itu hanya dengan 300.000 saja. Wow, cocok banget kan untuk masa-masa pandemi seperti ini. Pengen tetap cantik tapi juga efektif dan efisien. Tuh. Aku suka banget guys. Jadi habis ini aku siap untuk bikin vlog. Karena apa? Udah mood. Karena kulitnya udah moist dan juga udah lebih percaya diri yang pasti ya. Nah ini buat ibu-ibu, coba aja produk dari Scarlett.
Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu apa? Nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys, akhirnya nyampe juga di rumahnya Karput, Kartika Putri. Nah, siapa yang suka banget sama aktingnya Karput di film-filmnya, dan juga dia pembawa acara yang terkenal dengan logat tegalnya. Nah, apakah dia masih berlogat tegal? Nah, kita lihat ya guys. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Iya. Rumahnya keren banget. Ternyata deket banget guys sama apartemenku. Halo. Iya. Cuma 10 menit. Cuma aku salah masuk tadi, masuknya ke sana. Ya beginilah guys, pejuang konten. Meskipun bulan puasa, masih jam 2 guys, tetap harus semangat. Nah, aku mau tanya gimana sekarang kegiatannya Karput. Aduh, jadi istri soleha, seneng banget ya. Buka sepatu dulu ya guys. Suara burung ya. Assalamualaikum. Tetap dengan protokol kesehatan. Jadi sebelum aku kesini guys, aku udah swab antigen. Aku juga minta sama manajernya Karput, sama-sama tukeran swab ini, surat swabnya. Aduh, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Tetap semangat guys. Tuh, lucu banget ya. Tuh, ini hijau. Tuh guys, rumahnya seru banget ya, warnanya aku suka banget nih, bikin langsung gak ngantuk. Oke guys, pokoknya saksikan terus sambil nunggu Karput. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang aku sudah ada di rumah yang keren banget tuh, ada daun-daun ya. Jadi hutan. Pokoknya ini sahabat lamaku, karena dulu kita pernah bertemu pada saat kita pakai baju ketat. Tarzan. Sekarang aku sangat surprise, ternyata beliau ini menikah dengan Habib. Aku juga kenal Habib tahun 2013. Duluan ya? Duluan. Jadi waktu itu memang lagi dalam keadaan terpuruk banget, dan alhamdulillah ternyata Kartika berubah. Kartika Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener, kalau dulu ketemu sama Kartika masih Tarzan. Oh. Jadi apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Habib gimana? Udah? Habib alhamdulillah udah sehat. Udah, qadarullah kemarin sempet COVID kan. Cuman singkat banget alhamdulillahnya, cuma 5 hari. Terus dinyatakan negatif gitu. Waktu tahu juga CT-nya udah tinggi kan, udah 28. Alhamdulillah cepat sembuhnya. Iya, gitu. gimana nggak cepat sembuh guys? Aku lihat
mau buka puasa bisa request. Bisa, boleh. Terus istrinya menangis, ayo Habib kasih kekuatan. Aduh, so sweet banget sih kalian itu ya. Masya Allah, pengantin baru kali ya, baru 3 tahun lebih. 3 tahun biasa udah ada perubahan. Ini kayak tambah hari tambah. Aku bukan hanya di vlog ya, aku tahu banget soalnya. Aku tahu Habib juga, aku tahu Masya Allah. Kartika juga. Jadi kalian ini bener-bener kayak dipertemukan sama Allah, ngerasa nggak sih? Banget, karena Kartika tuh dulu mikirnya malah nggak mau nikah. Hah, yang benar? Iya, dulu tuh mikirnya nggak ngapain nikah gitu Oh, kan. karena udah ada si Juna ya? Ada Juna. Oke. Waktu itu mau ngapain, anak ada. Anak tuh menurut Kartika titipan dari Allah aja. Gimana caranya Allah mau nitipin kan beda-beda Iya, ya. betul. Kita pasti kayak terbuka aja gitu. Dulu tuh mikir ngapain nikah. Terus dulu kan mikirnya nggak perlu imam gitu kan. Dulu mah rezeki ada, bisa nyari sendiri. Kesepian keluarga ada, teman-teman ada. Jadi dulu tuh nggak pernah mau mikir buat nikah. Padahal waktu itu masih muda ya? Iya, waktu itu 22 waktu ambil Juna Iya itu. kan? Iya, 22-an. Makanya ketika waktu itu ya udahlah nggak mam, aku udah ngomong mam, aku nggak akan nikah ya, aku mau sama mama papa aja. Mama justru yang nggak boleh ngomong gitu katanya. Terus dan juga aku kayak zaman dulu kan terbuka banget. Jadi kalau ada teman-teman ada kedatangan ustadz atau habib gitu, aku tuh yang justru lari gitu, setannya lebih kenceng. Jadi kayak apaan sih gitu. Kebetulan Habib itu sama teman-teman dari zaman 2011. Jadi kayak Raffi, almarhum Olga, terus juga Kaluna segala macam udah kenal Habib duluan. Rahel ya, Rahel Iya. Mariam. Jadi aku tuh justru kayak asing aja gitu. Apa sih gitu. Justru kayak ya setannya waktu itu jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau sama Habib benar-benar bisa nikah, kok bisa? Aku juga sampai hari ini mikirnya kok bisa. Assalamualaikum Habib. Sini dong, Bib. Tuh guys, Maksa finally. lagi. Aku terakhir ketemu Habib tahun berapa Bib? 2013. Iya. Aku lagi kurus kering, inget gak Habib? Sekarang juga masih kurus banget tapi Enggak, nggak kering. Sekarang udah gendut, udah happy. Habib apa kabar? Baik, Sehat ya? alhamdulillah. Kartika cerita sedikit bahwa sebetulnya Kartika tuh nggak pengen menikah. Iya. Jadi tersihir sama Habib apanya ya? Bingung Ya aku juga. tahu galak loh dia. Tuh kan tuh, tahu juga alhamdulillah, galak, iya. alhamdulillah akhirnya ada yang. Aku tuh kalau sekarang bilang Habib galak, semua orang tuh nggak percaya. Iya. Makanya kalau orang-orang yang kenal Habib lama pasti tahu galak. Soalnya guys, ini aku memberikan kesaksian Iya, ya. iya. Waktu itu kan aku kan sempat jauh dari anak. Iya. Terus kan pertanyaan aku, Bib gimana doanya supaya anak tuh kembali sama Iya, aku? betul. Ibu Pokoknya lah ya. anaknya jangan dicari gitu. Padahal aku lihat sekarang Habib nangis-nangis gara-gara Sama IPEK. anaknya. Nah, berarti dia tidak konsisten. Gimana? Kok tiba-tiba bisa menyihir Kartika tuh gimana, Bib? Ini pertanyaannya banyak sayang. Pertanyaan pertama, gimana? Galak nggak? Galak dulu. Galak Aku dulu. mau bahas yang galak dulu. Galaknya kenapa dulu? Jadi waktu dulu juga Oh, aku tadi kamu kan nggak jawab. Yang Galak. bilang galak kan bukan kamu. Tapi aku sama Habib juga waktu dulu, jadi belum tatap muka nih, belum ketemu. Aku telepon sama manajer aku, Temira. Teh, kenapa ya aku nih nggak happy gitu? Padahal karir ada, orang tua ada, semua ada lah. Oh, gitu. pada saat itu nggak happy tapi? Nggak happy. Oh, aku pada saat karir aku bagus banget, Iya, alhamdulillah gitu ya. Aku nggak happy. Yang bikin nggak happy apanya? Lonely-nya? Apa kayak ada sesuatu yang kurang? Semua. Aku merasa kayak apa yang aku lakuin ini kayak hanya rutinitas hari-hari untuk mengisi kekosongan, tapi aku kosong. Nah, aku tuh curhatnya sama manajer aku kan, Teh, coba deh tanyain gitu. Teh Mira? Iya, manajer aku. Terus aku bilang, karena aku ngerasa nih kayak ada yang salah gitu, tapi aku nggak ngelakuin hal yang salah pada saat itu, mikirnya gitu. Teh Mira teleponlah Habib gitu. Oh, Teh Mira kenal Habib? Udah lama, dari tahun 2011. Jadi Dari tahun 2000 berapa? 2009. Tuh, udah lama banget. Terus ditelepon aja, yaudah aku tanyain sama guru aku gitu ngomongnya kan. Oh, guru spiritual. Aku nggak tahu kalau itu Habib ditanya. Terus tiba-tiba Teh Mira datang, mukanya diem gitu. Apa katanya Teh? Aduh, apa ya Neng gitu? Apa katanya? Bingung ngomongnya bahasanya gimana. Udah nggak apa-apa. Iya katanya gimana mau tenang kata Habib gitu. Nyari duitnya duit haram. Kan kaget dong, aku kaget. Frontal banget gitu Iya, ya? aku bilang, hah? Sembarangan tuh ngomongnya. Aku bilang, kok uang haram? Aku kan nggak aneh-aneh gitu. Terus tanya lagi, coba kenapa ngomong kayak gitu? Enak aja aku samperin, dulu kan preman kan. Terus soalnya katanya, iya soalnya kan kerjanya buka aurat. Ngumbar-ngumbar aurat. Iya, betul, Terus betul. nggak ngejalanin syariat Islam dengan baik dan benar. Betul, Ya jadi rezeki yang didapat juga bukan rezeki yang Allah ridhoi, bukan Allah berkahi gitu. Terus jauh dari Allah, sholat nggak tanya? Sholat kalau ingat,
Kan dulu gitu ya. Jujur lagi ya? Iya, aku bilang sholat kalau sempet sama inget gitu. Kalau sedih juga, kalau nggak kalau program hilang gitu kan. Biasanya dulu kan gitu. Makanya pada saat itu, tapi itu nanyanya ketika 2011. Udah lupa deh tuh, udah mulai baik lagi. Apalagi 2016 baru ngerasa lagi. Kok gini-gini aja ya, terus nggak ketemu-ketemu yang cocok, pengen carinya pasangan yang memang bisa membimbing, gantiin sosok papa gitu. Tapi kok ngedapetinnya justru apa yang ngedeketin tuh justru kalau nggak laki orang. Itu beneran ya berarti ya? Iya, jadi kayak Kalau menurut Kartika kenapa mesti laki orang yang ngedeketin? Apa karena packagingnya? kayaknya karena kan orang kan melihat apa yang kita bawa ya gitu. Terus mungkin kan kalau kita zaman syuting dulu kan lifestyle-nya udah berbeda, otomatis kalau anak-anak muda yang masih belum settle kan nggak pede untuk ngedeketin gitu kan, minder gitu. Sedangkan kita dulu polanya dandannya glamor gitu, jadi makanya mungkin yang udah settle ya nggak itu laki makanya. orang itu. Gitu. Ya, jadi gimana nih kalau dari Habib nih? Tadi kan Kartika udah jelasin dari A sampai Z. Nih, jadi gini, yang pertama tadi kenapa dibilang galak? Sebetulnya nggak galak, tegas. Jadi kenapa tegas? Menurut kita galak jadi ya? waktu itu permasalahannya berbeda sama permasalahan aku dong. Kalau permasalahan aku melepas anak untuk meninggalkan anak, belajar di sana dan nggak ketemu. Jadi haru gitu ya. Jadi kan suasananya tuh, waduh, dia di negara orang, dia mesti belajar di sana, terus biasanya ketemu setiap hari, dia nggak akan ketemu. Paling ketemunya mungkin setahun sekali, atau setahun 2 kali. Jadi ada rasa yang luar biasa. Tapi kan kalau ini case-nya berbeda. Berbeda. Mungkin saya cerita di sini. Maksudnya Habib tuh kalau Kalau saya diceritain sekarang nih, panjang lagi. Jangan Bib. Udah lewat Bib. udah lewat rasanya. Udah damai Bib. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Soalnya, jadi Bib tegas itu harus ya Bib. Tegas wajib. Karena hidup itu harus ada ketegasan dan ada prinsip. Ya. Tapi kan hikmah yang didapat sekarang luar biasa, udah Masya Allah banget. Ya. Tapi dulu aku pernah bilang, tenang, suatu saat nanti pasti akan lebih indah dan lebih bagus. Tenang aja, sabar. Setuju. Dan aku sekarang sudah Masya Allah. berhijab Bib. Jadi Allah. anak itu bener, anak itu jauh lebih respect. Masya Dan Allah. memang bener ya kalau nunggu hidayah ya nggak akan datang kalau kita nggak berusaha. Dan aku juga sadar dulu loh, tahun lalu Habib lagi pandemi juga kepikir waktu itu soal Feral, ya curhat lah sama Marini Zumanis. Tiba-tiba Marini cuma bilang, Mbak Vena nggak akan bisa merubah anak kalau Mbak Vena nggak berubah. Kok kepikirannya hijab gitu loh Bib. Jadi memang hidayah itu pada saat aku berhijab pun sekarang kelakuan, pekerjaan itu berubah ya. Betul. Kan Kartika juga gitu kan? Betul. Jadi baju seksinya dikemanain? Pre-love? Enggak, itu dosa. Haram-haram. Oh, pre-love nggak boleh, Nggak Bib? boleh, Jadi gimana? Bib. Coba dijelasin, Bib. Gimana, Kalau Bib? misalkan kita mempunyai satu pakaian yang dimana pakaian itu mengarah kepada kemaksiatan dan kita ngasih kepada orang, berarti kita Nyuruh orang itu. memfasilitasi orang itu tersebut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Iya. Itu seperti itu, nggak boleh. Udah gitu Jadi baju aku diapain, maksiat Bib? semua. Jadi diapain tuh baju Bib? Dibakar, Bib? Nggak dibakar. Oh, jadi diapain, dipakai Bib? aja di rumah. Jadi buat suami kata Habib. Lah kalau Dipakai saya di nggak punya suami gimana, Bib? Aduh. Berarti doa. Berarti doa. Berarti Mudah-mudahan disimpan aja segera. dulu, Iya. boleh. Tapi tidak boleh dikasih orang, apalagi itu pre-love menghasilkan uang. Betul. Meskipun hasilnya dikasih ke yatim piatu, misalkan gimana, Bib? Nggak bisa, karena apa? Karena yang pertama, kita berarti mempunyai satu barang yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Melihat auratnya dan terbuka auratnya, kita kasih kepada orang. Berarti kita nih, saya nih, memfasilitasin orang untuk memakai pakaian yang tidak baik. Yang nggak sesuai syariat. Sesuai dengan syariat. Oh gitu, jadi simpen. Nanti kalau Berarti ada doanya waktu- gini, Teh. Gimana? Ya Allah, ini baju kalau nggak kepake sayang banget. Kasih Iya. suami kayak biar bisa pakai depan suami gitu. Oh, langsung dikasih suami. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga dapat Habib ya. Salah ya. Amin, Habib yang lain amin, maksudnya. amin. Jadi waktu itu yang membuat Habib tertarik untuk menasehati Kartika selain karena manajernya datang apa nih, Bib? Ingin merombak gitu. Karena pada waktu itu dia ikut pengajian juga, ya kan? Dengan waktu yang sangat lama. Intinya ada sebuah pertanyaan yang dimana tertarik untuk mengarah kepada yang lebih baik. Siapapun manusia, ketika dia sudah mengarah kepada kebaikan, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah tadi tuh, hidayah itu harus dijemput. Iya. Bukan semata-mata udah dapat hidayah, turun, tergerak hatinya, abis itu dia tidak bisa kuat dan tidak kuasa. Itu kembali lagi kepada orang kan. Yahdi mayasa wa yu'adzibu mayasha. Allah berkehendak memberikan hidayah kepada orang itu. Hidayah seperti sebuah harta ataupun berlian yang bernilai besar. Ketika dia pegang, dia gunakan dengan kebaikan, dia bisa mempertahankannya, berarti dia bagus.
Ketika hidayah itu turun, dia bisa mempertahankannya, berarti dia the best. Karena suatu saat nanti besok akan ada syaitan yang ganggu, jangan sampai hidayahnya lepas. Kalau hidayah lepas, jilbabnya masih lepas. Semuanya lepas lagi. Berarti itu dia ya. adalah manusia yang tidak bisa menjaga hidayahnya. Hidayah mahal, tidak ternilai. Makanya yang mereka suka sama Habib ketika nikah gitu, cuman bilangnya mau ikut aturan Al-Quran sama hadis nggak gitu. Kalau ada masalah kita pedoman Al-Quran sama hadis. Terus ya aku Masya Allahnya lagi sama Habib meskipun seorang guru yang pastikan aku mikirnya banyak murid-muridnya yang lebih layak untuk mendampingin Habib dengan ilmu yang lebih tinggi daripada aku gitu. Terus tapi Habib selalu menjadi suami yang menghargai setiap proses perubahan aku. Jadi ketika aku mau pakai syar'i, kamu mantep pakai syar'i terus nggak? Nyaman aku bilang. Kalau kamu nggak nyaman, ya udah pakai jilbab yang bikin kamu nyaman dulu. Karena apa? Habib maunya ketika aku udah bersyar'i, konsisten istiqomah. Syar'i terus. Jangan nanti kamu syar'i dan kamu pakai jeans. Jangan kamu berubah-ubah gitu. Jadi kalau kamu belum siap, nggak masalah. Oh gitu. Cuman kata Habib jamin dulu waktu kamu banyak apa enggak. Gitu. Jadi Habib tetap memberikan proses, tapi tetap diperingati dengan ketegasan Habib tadi. Cuman kamu yakin nggak umur kamu panjang? Gitu. Kamu berproses mau cepat mau lambat ya terserah sayang senyamannya. Tapi yakin nggak umurnya panjang? Kalau besok mati gimana? Siap nggak? Gitu. Karena ada tipikal manusia yang dimana manusia itu ada yang dikerasin kabur. Aku langsung nunjuk tangan. Jadi itu harus ada prosesnya, bertahap dan pelan-pelan. Nah ini juga sekali lagi netizen, jangan membandingkan satu orang dengan orang yang lainnya. Setuju. Karena apa? Karena boleh jadi orang yang lain itu belum bisa sampai di tahap itu. Ketika dia dipres, oh kamu tuh harus pakai kaos kaki, oh kamu tuh harus pakaiannya tuh harus lebih syar'i. Orang masing-masing punya inian, punya apa namanya. Tapi bukan berarti kalau belum ke step sana terus dia juga belum berhijrah, bukan berarti begitu. Bukan. Habib? Jadi proses hijrah itu, hijrah adalah sebuah perjalanan. Yang namanya hijrah kan ada proses perjalanan. Kalau misalkan jalan tahapnya itu kan panjang, SD, SMP, SMA itu kan proses perjalanan. Kalau misalkan dia masih di tahap SD nggak apa-apa, ya kan? Nanti dia akan ke SMP, dia akan ke SMA, dia akan ke universitas, dia akan mengetahui semuanya keseluruhan. Nah, kalau dia pakai jilbabnya syar'i, semuanya syar'i, tiba-tiba dia mundur lagi, berarti kan turun. Kalau mau pakai jeans atau pakai celana, berarti dia udah turun. Makanya saya bilang, kamu kalau pakai syar'i nggak boleh mundur. Ya kan kalau misalkan lagi di posisi di SMP jangan ke SD, posisi SMA jangan turun ke SMP. Jadi Habib tuh selalu bilang gini, kalau kayak di majelis gitu, Bib kok Habib boleh sih ke majelis orang yang cuma pakai selendang doang gitu. Terus Habib bilang, karena dia belum ada ilmunya. Dengan adanya dia ke majelis tuh udah benar, jangan kita salahkan yang salahnya. Jilbabnya seandainya salah dia nggak berjilbab, tapi biarin dia udah ke majelis itu udah benar. Dulu juga ke majelis juga pakai selempang, tanya aja. Ya karena itu yang Masya Allahnya Habib tuh justru tidak pernah memaksa orang untuk tiba-tiba begini gitu, enggak. Habib selalu bilang ada proses. Sama Habib nggak suka juga kalau ada orang bilang gini, udah berjilbab tapi kok gibah seandainya gitu. Habib bilang berjilbabnya jangan dibawa-bawa. Jilbabnya udah bener. Jilbabnya udah bener. Orangnya. Yang gibahnya yang salah gitu. Tapi jangan dikaitkan yang bener dan yang salah. Jadi nanti orang confused ya. Iya, nanti orang jadinya mikir, yaudah deh mendingan gue lepas jilbab aja, jadi salah semua. Harusnya kita bilangnya sayang ya, padahal udah rapi, berjilbab, mudah-mudahan ke depan dia udah nggak gibah gitu. Padahal pada saat orang ngomong itu kan orang itu gibah juga sebenarnya. Makanya Habib selalu bilang kayak ketika udah ada orang yang mau berhijrah, seandainya banyak teman-teman kita yang masih berhijrah pakai baju ketat, pakai celana jeans, justru Habib selalu bilang bagus kayak gini nih ketutup, bagus nanti insya Allah lebih rapih lagi gitu. Tapi yang penting diapresiasiin dulu perubahannya, itu yang Habib selalu ajarin ke aku. Jadi sebenarnya Islam itu damai banget ya, Bibi? Islam itu indah, damai. Jadi apa yang mesti dikhawatirkan dengan kita berhijrah? Kalau semua tuh by proses itu selalu dihargai ya. Nah jadi by the way ngomong-ngomong, jadi apa yang membuat Habib terus pingin merombak seorang menerima itu belum aku. Dijawab, Kan banyak diantara yang lain gitu ya, yang belum tinggi juga ilmunya. Tapi kenapa Kartika gitu? Waktu itu saya sempat istikharah. Jadi waktu itu istikharah. Apa karena cantiknya? Enggak kan, kalau cantik banyak yang lebih cantik juga. Kan? Waduh. Tapi kan manusia itu dilihat polos, apa adanya ini lah Habib. Manusia itu kan dilihat dari hatinya, pikirannya, dan
sifat wataknya. Oh. Tapi kebanyakan juga nggak munafik. Kalau orang lihat dulu, yang lihat pasti cantiknya lah. Wih. Nggak mungkin lah aku nggak mau ngomong kamu kalau kamu nggak cantik saya. Diralat, takut abis ini daripada ada masalah habis Daripada ini ya lagi kan. sediain Lebih baik gue buka ralat di puasa sini ya. deh katanya gitu. Nggak juga. Tapi pas lagi waktu itu di Raudhah, ya kan istikharah. Kita ketemu dulu sama mama. Oh. Mama waktu aku hijrah, mamaku panik. Oh, jadi dia waktu pacaran hijrah dulu. Nggak Gimana pacaran. pacaran? Oh, jadi ta'aruf aja. Jadi Nggak ada taruh juga. Nggak ada tahu dia Nggak gimana ada. sih? Jadi aku hijrah dulu. Jadi aku patah hati lah. Oh, gara-gara mau iyalah. nikah terus patah hati. Terus akhirnya yaudah deh kayaknya titik balik di situ yang aku meninggal dan lain sebagainya. Aku memutusin berhijrah. Nah, aku tuh berhijrah sehari masih pakai lilit. Hari kedua aku udah belinya syar'i. Oh, Terus mama tuh yang kayak kaget dong. shock gitu Iya. kan. Dan sekeluarga waktu itu belum ada yang hijrah kan. Terus shock. Nelfon Habib, karena juga kenal sama Habib. Oh. Habib, anak mama kenapa ya Habib? Mama takut gitu. Justru aku tuh dikira soalnya ikut aliran drastis. sesat. Ya Allah. Atau apa di brainwash sama orang gitu. Habib ke rumah deh Bib. Kalau nggak kita makan deh Bib di luar deh Bib gitu. Mama takut banget nih sama anak mama gitu. Akhirnya pas ketemu mama nawarin, "Udah Bib sama Habib aja coba" gitu. Barulah kebetulan Habib mau Waktu berangkat itu umroh. Habib lagi ini. Udah sendiri. Oh, Habib udah sendiri. Oh, makanya mama berani. Iya, Oh. gitu. Mama juga kenal sama mantannya Habib juga dan lain sebagainya. Makanya habis itu Habib umroh ya. Umrah. Jadi Oke. pas ketemu sama orang tuanya, besok kali itu langsung berangkat umroh kalau nggak salah. Jadi berangkat umroh, yaudah deh sekalian istikharah selesai sampai Jakarta. Kalau mau silakan, kalau nggak mau ya udah. Gitu. Oh, maksudnya dalam istikharah itu apa? Kebayang mukanya Kartika Iya, kah? jadi Nah, pas gimana? istikharah adalah salah satu petunjuk yang meminta kepada Allah agar Allah kasih petunjuk. Ah. Ketika berada di Raudhah, ya Allah, iya. apakah ini jodohku? Kalau misalkan jodohku, ya kehendak Allah. Karena kan namanya jodoh itu pasti Allah akan merubah segala sesuatunya dengan satu kebaikan dan Oke. kebaikan kembali. Bismillah, pas lagi sujud, oh kebayang. Namanya Raudhah kan nggak mungkin salah. Oh, kebayang langsung mukanya Kartika itu. Iya. Nah, akhirnya sholat lagi yang kedua kali, istikharah lagi. Sholat 2 rakaat istikharah, penasaran istikharah lagi. Baru rakaat Kayaknya nolak pertama banget ya. Nggak disalah, ini salah gitu. nggak salah, meyakinkan. Oh, Manusia iya. kan nggak lepas dari kesalahan. Masya Betul. Allah. Orang kan manusia. Nah, sholat lagi yang kedua kali, baru rakaat pertamanya aja udah kebayang lagi. Oh. Ya udah, sholat yang lain dulu, hajat, minta munajat sama Allah dan lain sebagainya. Karena alhamdulillah ketika saya di Raudhah, saya selalu dapat lama banget di Raudhah, sangat lama. Bahkan ingat gak waktu itu Halisa? Iya. Iya, Halisa iya. bisa saya bawa ke Raudhah dan saya dudukin di sebelah saya dan saya Masya sholat. Allah. Dan saya dijagain sama askarnya di sana. Oh. Dan itu hal yang Qadarullah ya. Iya, iya. kalau orang Indonesia bilang nggak lain mungkin, Iya, nggak mungkin. iya. Iya, mungkin. betul, betul. Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang luar biasa. Akhirnya singkat cerita munajat sama Allah lagi, ya kan? Hajat, sholat macam-macam. Sholat lagi, istikharah lagi, penasaran. Kebayang lagi, udahlah nggak berani deh kalau kayak gitu. Boleh deh, Bismillah. Tapi ngajakin nikahnya gitu. Kalau mau silakan, nggak mau ya udah. Jadi nggak ada romantis. Nggak ada. Dulu Oke, nggak take it ada. or leave it ya. Iya, dan ngasih it or leave it. persyaratan. Oh iya, take it or iya. Tapi gini ya katanya, saya ada 10 persyaratan. Boleh, tapi syaratnya iya. 10. Kalau Karena kayak- mau silakan, kalau nggak apa-apa. Padahal kan sudah berhijab ya. Udah. Apalagi persyaratannya? Persyaratannya nggak boleh syuting. Oh, Terus sinetron. harus apapun dilakukan seizin suami. Sebenarnya semua persyaratannya Sesuai syariat ada agama. sesuai dengan syariat Oke. Islam. Tapi kan pada saat itu aku Iya. yang baru hijrah kan sempat kayak Akhirnya soal juga, saya juga punya satu syarat. Oh, apa? Tidak boleh? Poligami. Itu sanggup, Bib. Sanggup. Bener, Bib. Kenapa, Sanggup. Bib? Karena apa? Karena manusia itu kan yang dipegang adalah kalimat, ingat kalimat dan ucapannya. Hmm. Ketika dia udah bilang, oh saya nggak akan poligami, ya Bismillah. Oh. Itu karena udah kayak satu keyakinan. Sekarang gini kalau ditanya, apa sih? Ditanya lagi kan, Iya. apa sih yang membuat kamu sampai bilang tuh nggak boleh poligami? Apa sih? karena cinta banget gitu. Enggak pasti nggak ada Apa? perempuan Iya. zaman sekarang tuh menurut Kartika mau setinggi apapun ilmunya gitu Iya. ya dengan kita tinggal di zaman yang sekarang jadinya takutnya malah kebanyakan kemudorotan gitu. Kartika bilang pernikahan itu kan ibadah. Iya. Kalau seandainya dalam pernikahan tersebut sudah tidak ada ibadahnya, hanya banyak kemudorotannya, istri marah ke suami, itu kan nggak akan cium bau surga. Betul. Ketika istri selalu marah, berpikir negatif, curiga, cemburu yang berlebihan, sehingga Kartika bilang kemudorotan itu akan ada dalam rumah tangga, ngapain nikah gitu. Makanya Kartika selalu bilang, Habib, kalau seandainya memang udah nggak ada kecocokan, mungkin Kartika nggak bisa dididik dengan baik atau apa, pulangin aja dulu ke rumah ibunya gitu. Dan Habib
menikah lagi daripada Habib poligami. Karena buat Kartika nanti poligami itu zaman sekarang mungkin ada yang berhasil karena sudah sama-sama Sayang, berilmu. sebetulnya itu poligami mengurangi beban kamu. Aku Aku aja kuat yang dengan sakit beban. perut nih guys, apalagi kameramen ketawa-ketawa. Oh, kameramen justru mah mantap suka. Bib, mantap Bib. Ayo Bib. Resepnya Bib Ajar, gitu ya. Jadi gimana Bib? Sebenarnya bingung nih jadinya gimana Iya. Bib sebetulnya? Jadi gini, ketika kalimat jangan poligami, terus karena satu sisi pemikiran, saya juga emang nggak pengen poligami, dan juga Bismillah, nggak ada kepingin dan nggak ada niatan poligami. Ini dipotong kasih aku ya. Enggak Bib, sorry Bib ya. Ini udah sering terdengar nih di semua acara-acara ya yang mewawancarai kalian berdua. Tapi amit-amit dari zalik. Iya. Tiba-tiba nih, kita nggak minta Bib. Kartika tiba-tiba tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai Iya. seorang istri. Itu gimana Bib? Amit-amit jangan sampai Bib. Oh, kalau- Jangan Apa zalik. dulu nih tidak? Maksudnya Ya, misalkan saya sakit keras sakit, atau kalau itu Kartika udah bilang. Nah, itu gimana? Bib? Kartika kalau uzur syar'i, Kartika juga nggak mau jadi orang yang zolim. Oh. Zolim dalam arti begini, kalau uzur syar'i kan Habib laki-laki juga pasti mempunyai kebutuhan Iya, sebagai betul. manusia biasa. Itu pun mungkin Kartika yang akan menyuruh Habib, silakan saya menikah lagi. Kalau itu kondisinya. Kalau itu kondisinya, Oke. gitu. Tapi kan banyak lagi begini. Ada juga yang kejadian sama, dia stroke, terus akhirnya suruh menikah lagi. Qadarullah diuji sama Allah, dia sembuh. Oh, terus? Terus akhirnya ya itu tadi kan, diuji. Itu kan ujian dari Iya, manusia. iya, Makanya aku bilang, aku dibilang sama Habib, ketika Habib menikah lagi sama dengan menceraikan aku. Tujuannya apa? Karena kami tidak mau menyakiti satu sama lain. Betul. Pasti Kartika kalau ada uzur syar'i, Kartika pasti akan Bib cerain aja, Habib nikah lagi. Tapi hubungan baik karena Kartika tuh orang yang berpikir gini. Islam itu tuh tidak mempersulit hidup manusia. Betul. Islam itu justru menolong dan menolong dan menolong gitu. Ketika memang seandainya kita sakit, and then nggak bisa ngurus, masa kita mau egois? Betul, Atau betul. kecuali Habib mau bersabar dengan ujian istri tersebut gitu. Jadi rumah tangga itu menurut Kartika suatu ujian. Jadi kalau sama-sama mau bersabar dalam ujian tersebut, pasti insya Allah rumah tangga ini akan berkah banget. Guys, 8 tahun yang lalu aku ketemu Kartika nggak gini loh cara Jauh. ngomongnya. Bener. Wah, berarti boleh dibilang Habib termasuk sukses dong, Bib. Dalam Amin. waktu 3 tahun kan pernikahan ya? Iya. Sukses itu Sukses dong, Bib. itu tidak Endingnya ya. bisa tidak bisa dilihat dari satu sisi, tapi bisa dilihat dari sisi yang lain. Ah. Tapi juga tidak bisa dilihat dari sisi yang lain, harus dilihat dari satu sisi tersebut. Ah. Daripada prinsipnya adalah sukses itu yang terbaik adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya nggak maksudnya secara kasat mata sekarang, jadi Betul, cara betul. paradigma berpikirnya seorang Kartika gitu loh. Iya, Habib itu alhamdulillah sebelum ngajar keluar rumah, Habib Diajarin tuh selalu dulu. ngajar di dalam rumah. Oh. Jadi Habib selalu bilang percuma kalau seandainya aku syiar mengajarkan banyak orang, kalau istri dan anak-anakku tuh kosong. Gitu. Jadi itu yang buat Kartika, oh iya juga ya gitu. Karena akhirnya banyak orang yang kalau nggak sempat ngobrol sama Habib nanyanya ke Kartika kan. Iya, Makanya kalau iya. Kartika kosong banget, Iya. Kosong-kosong isi-isi gitu. iya jadinya zero banget harus Iya, isi. iya. Makanya akhirnya ngejar Habib emang lumayan ngos-ngosan kan, nggak akan terkejar gitu. Tapi at least Kartika. Jadi hari-hari ini apa nih? Untuk bisa meningkatkan ilmu tadi kan Habib juga sibuk di luar. Kartika apa yang dilakukan Habib, selain mengasuh kita anak-anak? itu selalu tiap malam itu Habib pasti suruh aku bedah kitab. Jadi apa yang nggak jelas suruh tanyain apa. Atau kalau Habib pun ngajar di luar, Habib itu selalu handphonenya nyala, teleponnya ke aku. Jadi aku dengerin terus ceramahnya Habib. Sampai di rumah, kadang-kadang kita kan sambil nyusuin anak, ngurus anak gitu. Sampai di rumah Habib, coba sayang tadi dengerin nggak dengerin? Aku mau tanya yang ini apa? Oh, Jawab. dites. Iya. Jadi Wah, ketahuan. Ini murid abadi ya? Alhamdulillah murid eksklusif Ya, ya. murid eksklusif. Tapi ada nggak rencana ke depannya, Bib? Kalau seandainya tiba-tiba seorang Kartika Putri menjelma menjadi seorang pendakwah. Belum waktunya. Oh, kenapa, Bib? Pendakwah itu ingat, pendakwah adalah yang dimana mereka belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, dan dia harus mengerti lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena ingat, ketika dia mengajarkan, Iya. jangan dia cuma mengajarkan, Lisan. tapi hatinya tidak mengajarkan dirinya. Kan banyak kan dia ngajarin, dia ceramah, dia itu karena dia Hari-harinya cuma beda. iya, karena dia cuma tahu basicnya doang, karena terpaksa berada di posisi tersebut, Iya. karena dia dadakan ada posisi tersebut, tapi yang diucapkan dengan perbuatannya berbeda. Jadi Habib selalu bilang sama aku,
syiar itu tuh nggak harus berdakwah gitu. Syiar itu Sharing aja nggak apa-apa. iya sharing. Kayak gini gitu ya. Iya, ini kan berdakwah dalam positif. Habib tuh selalu bilang gini, Iya. ketika aku pengen bikin YouTube, Habib bilang bikin, kalau itu ada manfaatnya. Betul. Habib bilang gitu. Jadi Habib bilang gini, sayang, kamu dapat ilmu satu, pakai dalam kehidupan kamu dulu, sehingga orang melihat ilmu itu terpakai di kamu. Ketika orang ngelihat aja itu udah dakwahnya kamu, gitu. Jadi Habib tuh selalu bilang, kalau aku juga sadar diri kan di lingkungan Habib dan lain sebagainya, ilmunya Masya Allah, pasti aku nggak berani gitu. Tapi Habib selalu ngajar, tidak harus menjadi orang yang berilmu untuk berdakwah, tetapi tidak harus juga menjadi penceramah, tetapi dengan kamu pada saat kamu berpakaian syar'i, kamu menjaga adab kamu tahu ini, itu udah. Dan di vlognya mereka tuh Kartika Putri lucu loh, ada yang bikin rujak, ada yang ke pasar bareng, kemana lagi tuh dengan jadi kayak nggak tegang ya. Jadi akhirnya Hari-hari syiarnya aja. tuh hari-hari banget. Simple. Tapi masuk ya, akhirnya 1 juta lebih ya. Alhamdulillah. 1,2 juta. Alhamdulillah. Padahal belum setahun ya. Belum. Jadi Wow. waktu itu Kita iseng-iseng sempat stuck kurang lebih 3-4 bulan 4 ya. bulan ini kita stuck. Karena ada salah satu dan Tapi ini lain-lain. Habib kemajuan loh, maksudnya mau lo bikin vlog. Biasanya Banget. itu gimana ngerayunya tuh? Ya Jadi kan? tuh Nggak, kalau orang yang kenal aku zaman dulu, Iya, aku iya. tuh nggak mau difoto. Iya makanya, aku tahu banget. Nggak mau masuk media. betul. Persyaratannya tuh justru yang Habib waktu nikah itu gitu. Aku nggak mau diwawancara. Aku nggak mau Tapi ada sekarang kamera. Habib eksis loh. Akhirnya tuh bertukar pikir, akhirnya kita balancing gitu ya. Aku Sama-sama saling mengisi iya, ya. itu yang buat aku tuh Habib tuh bukan suami yang egois, Iya, bukan iya, suami yang kaku, yang kalau udah Iya. peraturan begini nggak bisa ditoleransi. Ketika meskipun Habib ilmunya jauh di atas aku, Habib tuh selalu mau untuk berdiskusi. Jadi kayak aku bilang, Habib, kalau seandainya aku alhamdulillah kemarin sempat dikasih sama Allah kesempatan untuk lebih dikenal orang Iya, gitu. Kalau iya. seandainya kita tiba-tiba menghilang begitu aja kan sayang nih, Betul, Bib, betul. gitu. Terus Kartika kan terkenalnya dengan guyonan. Iya. Kenapa kita nggak kemas secara simple ya, memang orang bisa mendapatkan ilmu itu gitu. Betul. Secara nggak langsung akhirnya kita buat sketsa. Di Iya. dalamnya ada ilmunya, di Iya, dalamnya ada betul. bercandanya, di Ada dalamnya ada kesehariannya. Tanpa perlu fake ya. Iya. Itulah keseharian Apa Habib adanya dan aja. Kartika. dan kita gitu. kita selalu buat YouTube itu spontan, tanpa nggak ada adanya nggak ada yang kayak kita tuh nggak punya di-create ini, kreatif. nggak ada. Oh, Jadi kita benar-benar kadang-kadang yang kamerain juga Mbak. Oh. Jadi kita cuma punya editor. enak banget ya, low budget, high profit ya. Amin, amin. Jadi benar-benar cuma pakai handphone. Ya udah Mbak, video ini gitu. Ya udah video Tapi kita ini. tim YouTube-nya juga ada. YouTube Tim-nya juga ada. Tapi bukan yang kayak orang tuh capek mikir karena memang Kita nggak pernah nge-create sesuatu. nggak ada target kan. Jadi kita bilangnya ini syiar. Kalau memang Allah ridho, Allah berkah, bermanfaat ya Bismillah. Kalau mau nggak ada yang nonton ya udah nggak apa-apa gitu. Ini pertanyaan menarik ya, Bib ya. Kan Kalisa sekarang masih kecil memang. Iya. Sekarang kan Ipes sudah di Yaman. Yaman. Kira-kira melepas lagi nggak nih Kalisa Lepas. kalau Pasti. Lepas. untuk Karena ilmu agama? pasti. Setelah ini sajid lepas. Oh, gitu? Abis itu satir. Satir. Abis satir hali. Pasti. Karena kita mikirnya anak itu semua sama. Nggak ada yang boleh dibeda-bedakan, harus adil. Adil. Jadi Malahan kita zolim kalau nggak ngirim kali. iya, karena kan dia memiliki hak yang sama untuk mengejar surganya Allah. Betul. Untuk memperdalam ilmu agamanya Allah. Kalau misalkan saya nggak ngirim sajid, saya zolim. Saya ngirim satir, Iya. saya zolim. Saya nggak ngirim hali, saya zolim. Kenapa? Kenapa? Karena kakaknya udah berangkat belajar Iya, ilmu Masya Allah. agama bagus, pinter, cerdas, dan dia bisa berdakwah, mengajarkan kepada yang lainnya. Terus salah satu anak saya nggak berangkatin, saya zolim. Jadi gini, banyak orang yang salah pandang. Iya. Beberapa stigma di masyarakat kita itu berpikir bahwa anak-anak yang nakal itu dikirim ke pesantren. Oh. Karena orang tuanya kan malas ngurus atau Iya, nggak iya, capek deh pesantren Supaya aja. taubat gitu ya. Iya, maksudnya biar tahu nih kehidupannya. Mungkin ada stigma begitu, ada beberapa Oke. oknum orang tua gitu. Tetapi kalau kita pesantren itu adalah kami memberikan tempat terbaik untuk dia menimba ilmu sebaik-baiknya. Gitu. Berarti orang tuanya nggak mampu dong mendidik. Jujur. Kan padahal Habib ya, Iya, bapaknya gitu ya. Jujur, Habib ini kan guru. Seguru-gurunya bapak pasti tidak akan pernah bisa mendidik anaknya sendiri. Nggak tega lah. Oh, kasihan gitu, Bib. lah. Pasti. Kalau misalkan salah,
ya kan? Apa bedanya apa Bib kalau di Yaman itu Bib? Sekedar pengetahuan nih buat yang nonton. Kenapa mesti Yaman Kenapa gitu? harus Yaman? Yaman adalah negeri 1000 wali atau Iya. sejuta wali, yang dimana di sana penuh dengan adab dan akhlaknya Rasulullah SAW. Yang perempuan mengikuti akhlak ataupun adabnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Yang dimana saya berharap anak saya Iya. mempunyai akhlakul karimah, karena ingat Rasulullah bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dan adab yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia. Iya. Ingat, manusia yang punya akhlak, insya Allah dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang bisa mengerti dan memahami aturan kehidupan. Karena dari awalnya akhlak dulu. Ketika dia mempunyai ilmu yang tinggi tapi nggak punya akhlak, hancur dia. Karena akhlak harus dikedepankan. Kalau udah akhlaknya bagus, adabnya bagus, insya Allah dia akan jauh lebih baik lagi dan jauh lebih baik lagi. Nah, di sanalah diajarkan akhlak dan adab yang sangat tinggi. Akhlaknya itu pertama. Karena environment-nya beda kali Betul. ya. Iya. Salah satunya itu. Dan yang kedua, dia belajar di sana Fokus. lebih dalam lagi dan lebih fokus lagi. Dan bahkan di sana, insya Allah bahasa Arabnya lebih baik lagi karena baca kitab dengan bahasa Arab. Ya kan? Al-Quran itu bilugatil Arabiyyah dengan Iya. bahasa Arab juga. Semuanya. Jadi lebih mudah untuk memahami ulumul Quran, ulumul hadis, dia bisa mengerti dan paham tafsir, dia mengerti dan memahami ilmu fikih yang ada di kitab-kitab kuning atau kitab-kitab yang bahasa Arab yang Iya. dipakai oleh asal. Jadi aku juga debatin kok waktu pertama kali Habib mau ke Yaman. Habib, Yaman jauh banget, di sini Iya, kan banyak iya, sama. betul, heeh. Tapi pas Habib kasih penjelasannya begitu, kata Habib gini, banyak nggak? Maaf ya gitu. Anak-anak yang dari pesantren ketika keluar tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Karena apa? Pada saat di pesantren tersebut mungkin yang diajarin hanya ilmu, bukan adab atau akhlak. Habib Ya, bilang akhlak gitu. tuh pegang peranan penting Iya. berarti ya, benar. Jadi kebanyakan ketika banyak orang-orang yang zaman sekarang dulu dia anak pesantren loh padahal gitu ya konotasinya, karena mungkin lupanya adalah fokusnya terhadap ilmunya aja. Padahal yang terpenting itu adalah akhlak dan adab gitu. Wow, ini sebetulnya Habib banyak banget aku tahu ya menawarkan masuk ke parpol ya Bib ya. Tapi sampai sekarang menolak. Kenapa Bib? Ini baru pertama kali nih ya Iya. aku bahas di sini. Iya. Ini Kenapa, for the Bib? first Karena time. sebetulnya kalau kita bicara akhlak itu penting ya bagi Iya. semua pemimpin-pemimpin Iya. di suatu negara dimanapun itu akhlak itu kan menjadi satu modal yang penting ya di luar dari ilmu tadi. Gimana Bib? Aku yang kasih syarat sama Habib. Kalau Habib ikut politik berarti Habib minta ganti istri. Oh, justru ini yang galak yang sebelah saya loh guys. Gimana Ini nggak tuh? masuk di dalam perjanjian sebelum nikah atau Oh qabla iya jawab. itu gimana Jadi tuh? ini nggak berlaku bagi saya. Ya, tuh. Ini Tapi nggak Karena berlaku. udah menikah ya Enggak, sebenarnya. karena Bukan. iya Karena karena ini omongan bahasan ini adalah omongan bahasan atau kalimat larangan yang baru, istri. yang Iya, baru- setelah menikah. Yang baru Enggak. diomongin. Kenapa Kartika nggak izinin Habib? Dulu Mbak Vena banyak tahu. Ya, sampai hari ini juga Kartika tahu ya Saya banyak beberapa kali. ditawarin ya kan di Iya. salah satu partai ini, partai ini, Iya. partai ini. Baru-baru partai ini juga Habib ditawarin terus di depan Sangat Kartika ditawarkan. justru. Kartika Sangat ditawarkan. kalau itu kan keputusan suami. Memang Kartika nggak punya hak untuk mengatur suami Kartika seperti apa. Tapi Kartika memberi sentilan kecil. Aku nggak siap ya. Jadi aku maunya suaminya istrinya pendakwa ya, bukan istrinya politikus gitu. Karena serem. Nggak, kalau bantuin nggak jadi masalah. Iya, tapi kalau terjun langsung Kartika bilang serem. Karena Habib ini sosok manusia yang idealis, salah-salah, benar-benar, terus ngomongnya apa adanya dan jujur. Dan Habib kan nggak bisa diatur, kayak tadinya ngobrol nggak bisa diatur gitu. Bukannya justru politik kita perlu orang-orang yang jujur, perlu orang-orang yang pakai hati kerjanya. Justru diperlukan loh. Dan Rasulullah itu Setuju. berpolitik loh. Setuju sih. Loh, kok aku jadi kubunya Habib ya? Iya, tapi benar, aku setuju. Kalau seandainya itu menjadi Iya, standar kan? bersama. Iya. Iya. Maksudnya gimana tuh standar bersama? Standar bersama maksudnya ya kesepakatan bersama untuk Oh. mengambil titik seperti itu. Ya udah, Oke. kalau kayak Gitu. gitu aku nyalon. Kalau enggak nanti jadi ya pasti tau lah ya mengalami gejolak yang begitu. Aku tuh nggak siap, nggak Oke. siapnya karena maksud Kartika Habib itu Takut lebih baik. Habib itu diserang ya. Takut ya, yang namanya, pastilah. yang namanya orang berada di dalam situasi politik, siapapun, mau contoh nih misalkan aku, ya kan, atau siapapun misalkan ya, bukan aku juga, ketika dia nyalonin jadi gubernur di DKI Jakarta atau di Jawa Barat,
bukan aku mau nyalonin, tapi cuma bridging doang. Nah, pasti otomatis individunya akan diserang oleh lawannya, Iya. oleh rivalnya. Itu kan namanya politik. Difitnah, di Iya. apa itu yang Iya. ngerti nggak Itu siap. bisa ke Habib, bisa ke keluarga. Iya. Itu bisa ke siapapun. Iya. Contoh misalkan Mbak V dulu, Mbak Vena kan, Iya. yang dimana dulu nyalonin DPR RI di salah satu dapilnya, ya pasti diserang kalau nggak Iya. dirinya, Iya. suaminya, Iya. anaknya. Pasti dicari, maksudnya manusia Kelemahan itu kan ya. nggak ada yang sempurna. Kalaupun cuma dicari kelemahannya aja mungkin oke lah. Kadang-kadang diada-adakan gitu. Karena Kartika, Jadi intinya Kartika belum kasih izin. Dah gitu Bib. Dah. tapi Habib nggak perlu itu. Oh gitu. Nggak perlu Kan izin Habib itu. nggak perlu izin istri. Oh terus jadi Iya, gimana, suami kan Bib? nggak perlu izin Nah, istri. suami nggak perlu izin istri. Oh, coba kasih sosialisasi dong Bib. Habib Jadi gimana? peran istri gimana dong? Dalam hukum syariat Islam, istri minta izin wajib kepada suami. Oke. Karena apa? Karena suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Iya, Karena iya. suami adalah pemimpin. Iya, iya. Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Laki-laki itu wajib untuk mengarahkan istrinya dalam keadaan apapun, untuk mengarahkan kepada yang lebih baik. Iya. Bahkan keluar rumah tanpa izin suami, berdosa istrinya. Oh. Ini aturan hukum Islam. Ya. Tapi kalau ditanya, kalau suami apa perlu dia minta izin istri? Nggak perlu. Suami nggak perlu minta izin istri. Kalau izin poligami? Sama juga nggak perlu. Nggak bener loh. Nggak perlu. Masa Bib? Bukannya harus seizin, katanya seizin istri. Itu Kalau- secara hukum. Secara hukum Oh, negara. secara hukum kita bicara hukum negara. syariat dulu. Ini kita Oke. yang bahas tadi adalah hukum secara agama. Hukum agama, nikah tanpa izin istri itu diperbolehkan dalam hukum agama. Dalam hukum negara, nikah yang kedua kali wajib mendapat tanda tangan dari istri. Pertama. Ya kan, istri pertama untuk dapat surat nikah. Itu hukum negara. Ya kan? Sekarang kalau ditanya, perlu gak suami itu izin terhadap istrinya? Nah, kembali lagi, di dalam sebuah bermasyarakat ada yang namanya musyawarah untuk mencapai Mufakat. mufakat. Sama, sebagai seorang istri dan suami, kalau mendatangkan atau berharap akan kebaikan yang dikatakan sakan atau ketenangan, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang, perlu juga ada yang musyawarah. Kayak bilang, sayang, saya mau begini. Lagian kan maksudnya, Itulah yang terbaik. izin kan nggak perlu, tapi kalau orang melakukan kebaikan nggak mungkin sembunyi-sembunyi Betul, itu gitu. poinnya. Nah banyak orang kan motong-motong Benar, nih kalimat iya, iya, Habib kan. Nah, makanya jadi potong-potong Oh, lagi. jadi nanti viral. banyak orang tuh yang bilang, loh itu kata Habib nggak perlu izin, betul nggak perlu Betul, izin. itu hukum syariat. Tapi dalam segala sesuatu kalau niatnya kebaikan, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Dan yang kedua, kenapa sama yang lebih montok? Kenapa harus sama yang lebih muda? Kenapa harus sama yang lebih bohai? Kenapa pengeluarannya jauh lebih tinggi daripada bini pertama? Gitu, itu makanya aku bilang pertanyaan kalau ada aku. orang yang berpoligami mengatasnamakan sunnah, kita lihat sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekahnya bagaimana, Kamu lalu ngutip ceramah aku, Sen. Keren. Jangan-jangan dia hafalin. dia hafalin. Hafal. apa? Jadi bagaimana caranya dia makan, adab Iya, dia iya, makan, betul. apakah dia masih Puasa Senin mengejar Kemis. dunia, Iya, apakah dia masih menikmati nikmat dunia gitu. Jadi iya. jangan yang enak-enaknya aja sunnahnya dijalanin dan mengatasnamakan Islam, sehingga nanti orang-orang yang awam makan Islam menganggap stigmanya Islam ini mengerikan ya. Islam ini kok tidak menghargai perempuan, padahal dalam Islam itu perempuan itu sangat ditinggikan. Tuh guys ya, aku ngeliat si Kartika Putri aja udah emis loh. Ini cocok loh jadi pendakwah. Oh, Karena Masih jauh. Enggak, tapi maksudnya ada bakat loh, Bib. Bener. Mau sekolah nggak boleh kemarin mau nemenin Nah, DP. iya tuh kenapa tuh, Bib? Kalau Kan bisa, ilmu kan bisa dipelajari, Bib. Kalau misalkan kemarin Kartika sekolah di sana, saya di Jakarta, bahaya saya. Jadi Habib ini sadar diri ya. Otomatis Iya, dia mengakui dia berarti masih itu apa ya? Itulah Bib? jujur ya Habib. Oh, itu Makanya jujur ya, berarti bukan karena merasa Habib tuh apa adanya. Jadi oh makanya gitu. aku bilang kalau Habib di politik itu gawat. Karena Habib tuh kayak gitu. Ngomongnya sama jawabannya pas aku bilang, sayang, gimana kalau seandainya aku sama anak-anak pindah ke Yaman aja gitu, biar sekalian sekolah aja. Kayaknya bagus nih untuk tapi emang Kartika mah pingin, ada Mau, keinginan. mau banget. Ada keinginan untuk belajar menjadi pendakwah tuh ada? enggak Di untuk luar dari- mendakwah sih, Untuk lebih diri. kepengen belajar untuk diri sendiri. Tapi kalau bisa bermanfaat buat orang lain kan Allahu sedikit alam, loh pendakwah Allahu alam. yang selebritis yang ada hijrah menjadi pendakwah kan sedikit perempuan ya. Lebih ke kalau Kartika tuh lebih ke Habib selalu bilang kalau berdakwah cuma di mulut aja ngapain? Ya Habib selalu Kartika bilang. kan 3 tahun sudah bertransformasi, berubah total semuanya. Rencana Allah sih kalau memang kata Habib lah ya, karena kan apa yang aku kerjakan harus izin Habib. Kalau Habib nggak izinin kenapa enggak? Tapi minimal Kartika bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk Betul. menjadi madrasah terbaik anak-anak. Yang namanya pendakwah itu nggak jauh beda dengan salah satu profesi yang dilakukan oleh seseorang yang dia contoh misalkan
kalau dia cara bangunnya udah bagus, nyemennya bagus, ya kan ahli di besinya bagus, Bangun udah rumah betul ya. komplit sempurna. Apa salahnya dia untuk menjadi seorang tukang? Iya. Oh. Ketika seseorang yang dia belajar sepeda motor, yang awalnya jatuh-jatuh dulu, dia belajar lagi, akhirnya dia bisa lancar, ya kan dia tahu rambu lalu lintas, ya boleh dia menggunakan motor tersebut. Kendaraan tersebut. Sama, ketika seorang yang ingin menjadi pendakwah, ingat, pendakwah itu nggak gampang dan nggak mudah, ya kan? Basic yang dia harus punya harus di atas 5 tahun, 7 tahun, ataupun 10 tahun. Oh. Ketika dia cuma baru sebentar, tiba-tiba celuk, langsung jadi pendakwah. Kenapa, Jangan. Bib? Basicnya belum kuat, karena masih banyak setan yang ganggu dan setan yang goda. Terus juga dia belum matang, dan ini harus yang dipelajarin karena kebanyakan pendakwah itu dia harus dia duduk di tempat pendidikan yang betul-betul dia arahnya ke situ, misalkan ahli fikih, dia belajar ilmu fikihnya, dia dalamin, dia belajar ilmu hadis, dia dalamin, atau dia anak pesantren, dia dalamin pesantrennya. Kan pesantren bukan setahun 2 tahun, bukan 3 tahun 4 tahun pulang tiba-tiba dia ngajar, enggak. Jadi Habib tuh lebih kepingin mengemas suatu pendakwah yang memang membawa Islam itu dengan sangat sempurna, dengan sebaik-baiknya gitu loh. Habib tuh nggak mau nanti karena kalau pendakwahnya ada kurangnya, yang dijelekkan tuh Islamnya. Iya, Di iya. Indonesia tuh stigma ini yang membuat Habib tuh kenapa mengemas adik-adik Habib untuk siap dulu baru berdakwah, anak-anak Habib siap dulu baru berdakwah. Kayak adik saya ya kan, adik saya itu lulus SMP langsung pesantren di Dalwah, Darul Lugah wa Da'wah, ya kan. Itu pesantren yang sangat bagus. Dan saya akui itu Masya sangat Allah. bagus dan itu recommended banget. Dari Dalwah langsung pindah ke Yaman, Hadramaut. Yaman, iya. Ya kan, langsung belajar di sana. Nah, belajar di sana juga ditanya berapa tahun, misalkan di Jakarta udah 3 tahun, di sana dia belajar mau berapa tahun, saya tanya, di sana kan 4 tahun lulus, sarjananya lulus S1-nya, tambah 4 tahun, berarti dia udah 7 tahun. Ketika dia udah 7 tahun, saya bilang belum boleh pulang, ya kan, belajar lagi 2 tahun di Darul Mustafa, di tempatnya Habib Umar, dan nanti masuk universitas 2 tahun lagi, S2. Jadi kurang lebih berapa tahun? Tambah 4 tahun lagi, 11 tahun. Itu Habib udah cukup. Habib tuh bilang gini, Bib, aku juga bilang kenapa sih Bib harus selama itu gitu? Karena Habib bilang lebih baik mateng dulu ilmunya, diresapin dulu dan lain sebagainya sehingga kita Betul. mencerminkan pendakwa-pendakwa yang memang berdakwah di jalan Allah. Jadi, Bukan sorry, untuk Bib, yang lebih. maaf Kartika. Jadi intinya jadi pendakwah itu nggak bisa karena dia mempunyai pengalaman hidup, learning by doing, sehingga dia Kalau yang men-switch. namanya pengalaman hidup Itu kata Habib sharing, makanya Habib bilang kalau sharing nggak apa-apa. Kenapa? Bebas, gitu. bebas sharing, bebas. Oke, Sharing mau oke. kemanapun, dimanapun bebas. Mau ke majelis ta'lim sharing. Boleh. Bukan menamakan dirinya Oke. sebagai seorang ustazah. Makanya sedih tuh kalau ada tiba-tiba orang ngaku ustadz, misalnya zaman sekarang kan ada-ada aja iya, gitu iya, ya, iya. melabelkan nama dia ustadz si ini, ustazah ini atau gimana gitu, membuat Betul. seolah-olah perolok-olokan tuh kita sedihnya Poin- karena Islamnya jadinya terlihat main-main gitu, seperti nggak betul. menghargai. Poin terpentingnya adalah cuma satu. Sekarang saya tanya, lebih enak buah mateng, ya kan, Iya. di pohon atau Di buah karbit. di Iya, betul, betul. Itu Itu poinnya. termasuk ilmunya. Iya. Bentar ya guys. Aku baru belum 1 jam ya kita ngobrol ya. Ini kelihatan banget Habib itu tidak otoriter ya. Jadi sebenarnya Islam itu mengajarkan seperti apa sih, Bib? Istri itu seperti apa sih? Mitrakah atau apa? Untuk mensosialisasikan kepada suami-suami. Iya Ceritain dong. Ha-ha. Makanya aku tuh kadang-kadang kalau sama Iya. Habib ya malu. Oh. Karena Habib tuh sebenarnya memulaikan istri banget. Pas yang naik haji dong. Pas naik haji, Kartika alhamdulillah dibonusin Habib, dinaikin haji waktu baru menikah. Karena aku nggak nuntut mas kawin apa-apa. Tiba-tiba Habib kasih berangkat haji dadakan waktu itu ya, Masya Allah. Terus ya Masya 1 Allah, minggu doang. Masya Allahnya Berangkat lagi, 1 minggu. Habib itu tidak Nggak sampai 1 minggu ya, masalah hari Iya, setelah- seminggu. Selasa sayang. Iya. Hari Selasa naruh paspor. Kurang lebih seminggu, ya. Makanya Habib tuh justru kalau diceramahkan ya udah sesuai syariat. Tapi kalau di dalam kehidupan Kehidupan. rumah tangga, Habib tuh justru yang membocorkan sendiri gitu ilmu-ilmu Islam tentang kewajiban suami untuk memuliakan istri. Pada saat naik haji, kita lagi tunggu matahari terbenam, Habib bilang, sayang tau nggak, Rasulullah di sini berkata katanya 3 hal Di Arafah. di Arafah. 3 hal katanya gitu. Apa sayang? Poin terakhirnya aja. Iya, intinya poin terakhirnya adalah Poin yang ketiga. harus memuliakan dan mencintai istrinya gitu. Karena itu hak Hak dan kewajiban. Sebagai Haknya suami. haknya sebagai istri dan kewajiban sebagai seorang suami. dan katanya kalau seandainya aku nggak bisa bahagiain kamu, aku dosa besar. Terus kalau aku punya rezeki yang harus aku sedekahin duluan, itu siapa? Kamu Ke gitu. istri. Terus aku tuh mikir seorang laki-laki dengan keegoannya, dengan keilmuannya yang tinggi, kok berani
menyatakan ini gitu. Itu yang buat aku kayak Masya Allah. Terus Habib tuh nggak pernah menuntut aku kamu istri harus begini, tidak. Habib bapak yang baik. Ketika aku lahiran, kita nggak pakai suster 40 hari. Beliau nggak malu untuk merawat anaknya, mandiin, bangun tidur. Sampai kalau aku ketiduran, handle semuanya. Bahkan yang pesen makanan, ngulek sambel. Anak-anak. Guys, lihat nih guys, aku yang nangis loh. Iya. Anak-anak Kamera, sekolah. coba lihat presenternya yang nangis. Karena apa ya, aku tahu Habib banget 8 tahun yang lalu, Kartika. Aku juga tahu Kartika banget. Ini sahabat-sahabatku yang hari ini kita memang Allah juga memberikan kita waktu ya untuk sekalian sharing nih kepada semua orang, keluarga-keluarga. Karena banyak banget Bib, pandemi ini menyebabkan banyak keluarga yang bercerai. Betul. Karena si istri tidak bisa menerima keadaan, suami juga tidak bisa memperlakukan istri dengan baik. Ayo dong Bib, kasih sedikit tausiah nih, karena ini kan adalah vlog Ramadan. Supaya bagaimana kekuatan keluarga itu membuat suatu kekuatan bangsa juga. Itu kan semua dimulai dari imamnya, benar nggak, Bib? Poin terpenting di sini adalah yang pertama, sebagai seorang suami, jadikanlah dirimu sebagai seorang suami yang benar, suami yang baik, suami yang mencintai, yang dan menyayangi istrinya. Karena poin yang terpenting tadi ketika di Arafah, Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk mencintai, sebagai seorang suami mencintai istrinya dengan kecintaan dan kasih sayang. Bukan digalakin, bukan dijadiin musuh, bukan diganggu dengan gangguannya dia, bukan, tapi dicintai dan disayangi dan dirangkul. Dan Rasulullah SAW juga mempunyai satu hal yang diajarkan kepada umatnya. Kita kalau belajar yang namanya ilmu, ada dalam kitab Uqudul Zain dan Qurratul Uyun, itu bab tentang mahligai rumah tangga. Yang dimana ada kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, untuk memberikan pakaiannya, untuk memberikan tempat tinggalnya yang layak, dan juga untuk dicintai dan dikasih sayang. Ya kan? Walaupun suami punya hobi apapun, nggak apa-apa, kerjakan hobinya. Tapi ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Perhatiin istrinya, sayangin istrinya, cintain istrinya. Dan poin yang terpenting dalam hikmah Ramadan ini adalah jadilah suami sebagaimana seorang suami yang dibanggakan oleh istrinya. Iya, betul. Saya kalau keluar nih, keluar dari rumah itu saya share lokasi, live location, share live location. Kenapa? Biar istrinya tuh percaya, oh saya kemana, nyaman ya, dan nyaman, ya kan? Biar punya pemikiran, oh ternyata di luar juga suami saya juga memperhatikan saya, ditelepon juga, oh udah sampai di sini, begini. Itu akan adalah satu hubungan yang erat, emosional yang sangat erat. Betul. Dan itu sulit didapat oleh pasangan-pasangan yang lain. Kalau itu bisa dikunci, bismillah, itu terbaik. Nah guys, tidak ada alasan kalau gitu suami-suami untuk cari yang lain ya? Nggak ada. Kan kalau memang udah itu ilmunya, bener nggak, Bib? Betul. Sebenarnya tidak ada lagi orang kedua, apa namanya? Orang ketiga. Sebenarnya gini, will atau apa lah ya? perempuan juga jangan egois. Oh gimana tuh? Kalau buat Kartika ya, kita nggak bisa semerta-merta ketika ada laki-laki berpoligami kita menyalahkan laki-lakinya toh. Harusnya perempuan juga berintrospeksi diri. Makanya kan suami juga punya kebutuhan, suami juga kita juga punya kewajiban. Ketika suami menikah lagi, harusnya kita juga berpikir apa ya yang didapat dari perempuan lain yang mungkin kita nggak penuhin gitu. Mungkin salah satunya komunikasi, kebutuhan jasmani rohani. Nah itulah poin yang saya mau kasih tahu. Menghormati suami. Itu poin yang luar biasa itu sebelumnya. Maaf saya izin diputus dulu. Jadi ada salah satu di mana sebab tertinggi perceraian itu adalah suami yang dimana minta sama istrinya, istri nggak ngasih. Minta ini ya maksudnya, Bib ya? Minta jatah siap. Iya. Oh itu gimana? Itu salah tuh, satu. Karena akhirnya di situ timbulnya, ketika nggak dikasih, punya pemikiran. Karena laki-laki itu sifatnya visual, dia melihat. Dan sifatnya itu dia ada gangguan setan yang luar biasa. Ketika dia keluar, akhirnya entah dia mencari perempuan yang lain, atau maaf, bagi yang imannya kurang, entah dia selingkuh, entah dia ABCDFG, akhirnya terjadilah keretakan dalam rumah tangganya. Jadi kalau misalkan kebutuhannya sudah dipenuhin, nggak akan dicari yang lain. Jadi nggak ada orang, iya betul. Jadi kalau seandainya orang yang berpoligami itu mengatasnamakan apa gitu, tapi faktanya nggak sesuai, Habib tuh suka bilang, aduh gitu, janganlah gitu. Jadi makanya Habib tuh, masya Allah yang aku bilang. Jadi kalaupun aku mah sabar, nggak apa-apa saya gitu ya kan kita. Makanya nggak boleh, aku tuh ngambekan banget. Aku pribadi yang ngambekan, egois, galak apa. Ketika Habib mengajarkannya dengan ilmu, pelan-pelan tuh masuk. Oh kalau gitu suami egois dong, perempuan harus ngelayanin suami. Dulu tuh ada pemikiran gitu.
Ya udah kalau begitu makanya dalam Islam dibolehkan poligami. Boleh nggak? Gitu. Habib tuh selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan aku yang secara modern dengan ilmu yang masuk akal gitu, dengan reason ilmu yang bisa di-approve oleh orang yang miskin Yang ilmu. awam sekalipun. Iya. Tuh guys, seneng ya kalau kita ngobrol sama Habib sama Kartika bahwa ternyata sebuah keluarga itu tetap harus ada aturannya ya Bib ya. Tapi sepanjang dikomunikasikan dengan baik. Ya. Nah itu yang sebenarnya komunikasi. Sekali lagi komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Bib, ada pesan-pesan terakhir nggak sama Kartika? Buat semua keluarga-keluarga Indonesia, bagaimana caranya kita benar-benar bisa menjadikan keluarga itu sakinah, mawadah, warohmah. Bukan hanya lip service ya. Betul. Itu saya tadi kan udah banyak ilmunya. Tapi yang lebih penting lagi. Habib supaya lengkapin. lebih komprehensif, supaya orang-orang ini berpikir dua kali kalau mau will, pill, Iya. karena itu kan kayak godaan setan itu di mana banyak sekali Bib gitu. Kalau aku ya miskin ilmu mungkin cuma bisa kasih nasihat. Rumah tangga itu kan ibadah isinya. Iya. Kalau ada ibadah di dalamnya pasti ada setan yang besar. Dan setan itu mendapatkan tempat terbaik ketika berhasil menceraikan pasangan. Jadi setiap kali berantem, setiap kali ada masalah, setiap kali ada apa, berpikir aja ini setan. Karena aku selalu begitu, kalau aku ngambek, aku diem, Habib selalu bilang, sayang, ini setan loh, setan menang loh sayang, gitu. Dan kuncinya jangan pernah gengsi untuk minta maaf. Terus kalau udah ada yang minta maaf, Langsung buru-buru maaf. langsung buru-buru minta maaf. Meskipun aku nggak pernah minta maaf, Habib minta maaf terus. Beneran nih 3 tahun. Salah bener, aku yang salah, Habib minta maaf. Habib nggak salah, Habib minta maaf. Karena tujuan Habib bilangnya, rugi sayang kalau kita Iya. dieman sejam 2 jam tuh rugi, harusnya peluk-pelukan gitu. Karena aku kan basicnya nggak ada ilmu, jadi setannya lebih mudah, pasti digodanya di aku. So sweet ya. Oke Gitu. Habib, gimana Bib? Terakhir Bib. Mengutip ayat Al-Quran, Allah berfirman, Ya. "Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illal khasyin." Jadikanlah sabar sebagai penolong kamu. Jadi kalau mau ditolong sama Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ketika dia sabar, dia akan ditolong oleh Allah. Ketika dia bisa meredamkan emosionalnya, maka akan ada satu kenikmatan yang Allah akan berikan kepadanya. Dan Allah juga bilang di Al-Quran, sabar itu sulit, nggak gampang, Iya. sangat sulit. Dan itu perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia tanpa adanya satu keyakinan bahwasanya Allah akan menolongnya. Kalau kalimat Allah menolongnya ketika dia sabar, Allah akan tolong. Berarti kan ketika dia angkat tangan berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Oleh karena itu, suami yang baik, suami yang idaman, Sabar, ya iya. kan? Idaman. Adalah mereka yang sabar. Udah sabar aja. Emang perempuan begitu kok sih, Pak? Dan juga suami yang sabar bisa masuk surga ya, Bib, karena kesabarannya. Karena ujian daripada istrinya. Tuh guys, keren banget ya. Jadi inilah guys, potret ya sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, Amin, warohmah. amin, Jadi ya. kalau aku lihat Kartika Putri memang sudah menemukan kebahagiaannya Amin, yang insya Allah. sejati. Amin. Habib juga. Berarti ini yang terakhir ya Bib ya. Amin. Insya Allah. Bismillah. Tuh jadi semua sebenarnya komitmen kalau kuat ya insya Allah akan dibukakan jalan Iya. sama Allah. Tinggal yang hostnya ya. Amin, kita doain sama-sama ya, mudah-mudahan. Oke, aku juga pengen dong punya imam karena biar Amin. bagaimanapun kayaknya lebih sempurna kita sholat ada imam ya Bib Betul. ya. Jadi mudah-mudahan nih kebahagiaan mereka langsung menular kepada Amin, saya ya guys. Allah, Dan juga amin. buat yang di rumah yang masih jomblo jangan khawatir. Karena sekali lagi seperti yang Habib bilang sabar itu adalah hal yang sulit tapi tetap harus kita belajar setiap hari. So guys, aku udah speechless, udah 1 jam juga. Ini contoh potret keluarga idolaku juga. Amin, Mereka Masya masih Allah. muda, jauh di bawah umurku ya. Habib berapa umurnya? Jauh banget. Oh, jauh banget. 38 ya? 37. Iya, ini seadekku, aku 49. Insya Allah aku bisa belajar ilmu-ilmu yang terbaik dari mereka berdua. Sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. Tuh guys, lihat nih hobinya Habib. Bib, kenapa mesti burung, Bib? Karena istri nggak boleh empat kalau boleh. Oh iya, betul. Burung apa ya? Coba hitung satu. Aku nggak bisa. Ini burung pertama yang mana, Bib? Ini, Burung kedua. itu, Ya, burung ketiga. merah. Oh, keempat ini. Bib, kenapa Bib burung, Bib? Kenapa burung? Tapi kenapa raja-raja Arab juga selalu begitu ya? Iya, Apa- memang. Kenapa Bib? Filosofinya, Bib? Filosofinya burung itu ketika dia dilepas, ini burung ini dilepas dia akan balik lagi. Oh. Nah, berharap kemanapun kita pergi, tetap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Suatu saat kita akan mati dan akan dicabut nyawanya.
kembali dalam keadaan baik, kembali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Oke guys, ini pasangan berbahagia udah mau buka puasa. Nah, saya tetap buka puasa sendiri sama anak-anak. Oke, sekali lagi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.